Elkan Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Elkan Bagot tak masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia, Elkan Bagot, tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede. Namun, Bung Harpa tidak mengungkap secara pasti kenapa bek bertinggi badan 196 cm itu tidak dipanggil Patrick Kluivert. Pengamat sepak bola yang lain, Roni Pangemanan, mendapatkan informasi bahwa Elkan Bagot tidak gabung timnas Indonesia karena ingin fokus bersama klub. 1. Elkan Bagot ingin fokus bersama klub. Elkan Bagot tidak akan bermain untuk tim nasional laga Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI, kata Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi, Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin di FIFA Matchday selanjutnya, Juni 2025, Elkan Bagot bisa gabung, tegas Bung Ropan. Tak heran pilihan ini diambil Elkan Bagot, mengingat berpengaruh kepada kontraknya bersama Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025. Semenjak gabung Blackpool FC pada 6 Agustus 2024 sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Elkan Bagot sering mengalami cedera. 2. Elkan Bagot kini jadi bek andalan Blackpool FC. Tercatat dari Agustus 2024 hingga awal Januari 2025, Elkan Bagot hanya 2 kali main di League One atau Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025. Baru dalam 1,5 bulan terakhir, Elkan Bagot pulih dari cedera. Hebatnya, ex-pemain Bristol City dan Gillingham ini langsung menjadi andalan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Dalam 8 laga terkini yang dijalani Blackpool FC di Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025, Elkan Bagot selalu bermain. Tercatat dari 8 pertandingan itu, Elkan Bagot 5 kali main sebagai starter dan 3 laga sisanya dari bangku cadangan. Hebatnya dari 3 laga itu Blackpool FC tak pernah kalah dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. Menarik menanti kelanjutan karir Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert akan memanggil Elkan Bagot untuk laga Juni 2025 saat timnas Indonesia menantang Cina dan Jepang? Timnas Indonesia lagi-lagi mendapat kabar baik dari Australia yang akan menjadi lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali bertarung dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan ditantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Jelang 2 laga tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan oleh PSSI agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Selain mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, PSSI pun menambah beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Terkini, Ula Romeni sudah dipastikan bisa bermain di laga kontra Australia usai proses naturalisasinya selesai. Setelah Ula Romeni, saat ini PSSI pun sedang mengurus 3 pemain keturunan baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James.
Ketiga pemain tersebut diharapkan sudah bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Australia. Di tengah masa persiapan itu, timnas Indonesia mendapat kabar gembira setelah kiper Australia, Zhou Guoqi mengalami cedera. Zhou Guoqi cedera saat membela klubnya, Barnsley menghadapi Rotherham United di New York Stadium dalam lanjutan League One 2024 hingga 2025. Dia mengalami cedera di bagian pinggul, sehingga diragukan bisa tampil di laga kontra timnas Indonesia melawan Cina pada Maret nanti. Berdasarkan laporan Birmingham Live, dia harus ditarik keluar pada menit ke-76 karena cedera ketika berusaha memotong umpan silang. Zhou Guoqi menambah daftar pemain Australia yang harus masuk ruang perawatan karena mengalami cedera sebelum menghadapi Indonesia. Sebelumnya, pemain Australia yang mengalami cedera adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Sutar, Jordan Boss, Conor McAlvey, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Penuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia, salah satu kapten Liga Jepang ini bisa dipilih Patrick Kluivert buat mempertajam lini serang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari jadwal FIFA, Jai Izes akan menghadapi Australia dan Bahrain pada matchday ke-7 serta ke-8 bulan depan. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Australia yakni di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian 5 hari berselang, gantian tim Merah Putih yang akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang dua laga tersebut, PSSI tengah serius mempersiapkan timnas Indonesia, salah satunya dengan memberikan amunisi tambahan dari pemain keturunan. Setelah resmi menaturalisasi Ula Romeni, kabarnya PSSI akan menambah 3 pemain diaspora baru yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Hadirnya para pemain keturunan baru nanti diharapkan bisa membantu timnas Indonesia raih poin maksimal di kandang Australia dan saat bersua Bahrain. Selain 3 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa opsi pemain keturunan di luar negeri yang bisa dilirik PSSI buat dibawa ke timnas Indonesia. Salah satunya di posisi striker, di mana Patrick Kluivert harus mencari 1 goal-getter tambahan setelah Ragnar Oratmangun absen serta Rafael Struijk yang mulai menghilang di Liga Australia. Sebagai opsi, PSSI mungkin bisa melirik Riki Matsuda yang kini mentas di Liga Jepang buat dipanggil. Menurut data Transfermarkt, disebutkan bahwa pemain kelahiran Osaka tersebut punya rapor cukup apik di kompetisi Liga Jepang. Tercatat, dirinya telah torehkan 29 gol serta 21 assist dari 189 pertandingan di J2 League atau kasta kedua Liga Jepang. Selain itu, pemain yang bisa dipasangkan sebagai winger dan second striker ini juga mampu mencetak 6 gol serta memberikan 4 assist dari total 60 pertandingan di kasta teratas Liga Jepang. Meski lahir di Jepang dan lama berkarir di J-League, namun kapten tim dari Kataler Toyama tersebut diketahui punya darah keturunan Indonesia. Menurut penuturan Riki Matsuda, dirinya serta sang saudara kembar, Riku Matsuda punya darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa, sedangkan sang ibu orang Jepang. Dengan kepastian tersebut, Riki Matsuda pun dipastikan lolos syarat FIFA buat dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Pasalnya menurut aturan yang ada, pemain keturunan yang dinaturalisasi maksimal harus punya garis keturunan 3 generasi artinya, hingga kakek atau nenek. Sedangkan Riki Matsuda punya garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah alias generasi kedua. Dalam salah satu wawancaranya, Riki Matsuda pun tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika ada kesempatan. Kalau level negara saya belum pernah di Indonesia. Kalau soal keinginan, bela timnas Indonesia, pasti ada. Pertama, kita berarti harus ke sana terlebih dahulu, ya, ucap Riki dalam wawancara di channel YouTube J-League. Lantas dengan jam terbang di Jepang dan garis keturunan Indonesia miliknya,
Akankah Ricky Matsuda bisa mencuri perhatian Patrick Kluivert dan dipanggil ke skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik dinantikan.